Alberto Puig bilang gini, ini adalah sosok yang kita nantikan banget karena dia itu udah senior, tahu apa yang dia lakukan, dan dia cukup paham Japanese mentality dan dia bisa fit in ke sana. Gua mencoba untuk mencontek Marc Marquez. Dia ngapain sih? Dari P11 dia bisa finish di P2. Itu gila sih. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Mohon maaf banget nih Pedok Crew, hari ini aku tidak bisa bersama dengan Mas Joni lagi karena aku sungguh lupa kalau tanggal segini gue belum nyampe Jakarta. Mohon maaf ya. Jadi aku memang sedang tidak ada di Jakarta, lagi di mana? Tahu deh, tebak aja, kelihatan nggak kalau dari backgroundnya. Sekaligus aku juga mau minta maaf karena ini lagi remang-remang gelap gulita. Tapi aku harus bikin cicilan nih supaya ngeditnya lebih gampang juga. Karena kayaknya besok aku akan melakukan perjalanan lagi. Jadi takutnya sibuk di airport apalah segala macam gitu. Jadi makanya sekarang harus dicicil. Nah, sekarang kita akan langsung saja buka dengan News Flash. Nah, di segmen News Flash kali ini adalah tentu kita akan ngomongin berita yang sangat amat hangat. Silly season bukan hanya terjadi soal rider yang pindah ke tim mana tahun depan, tapi ini juga dari sisi technical director. Salah satu berita yang paling heboh kemarin adalah tentang Romano Albesiano, technical director Aprilia, yang tahun 2025 Romano Albesiano akan berganti tim. Dia akan menjadi technical director Honda Racing Corporation. Kaget nggak tuh? Hebat ya. Tapi ini luar biasa banget. Tapi ada sedikit ganjelan sih buat aku. Jadi gini, kemarin pas dibahas tentang kepindahan Romano Albesiano ke Honda Racing Corporation, Alberto Puig bilang gini, ini adalah sosok yang kita nantikan banget karena dia itu udah senior, tahu apa yang dia lakukan, dan dia cukup paham Japanese mentality dan dia bisa fit in ke sana. Nah, padahal sebenarnya Japanese mentality bukannya sebenarnya Japanese mentality ini adalah sesuatu yang menghambat kemajuan Honda. Ya kan, karena saking terlalu konservatifnya. Tapi ya mungkin Alberto Puig punya pendapat yang berbeda atau mungkin maksudnya Japanese mentality ini berbeda sama pemahaman aku. Mungkin, nggak tahu juga ya kan. Pinteran Alberto Puig daripada gue. Kalau gue kan cuma nonton doang. Nah, tapi sebenarnya gini. Romano Albesiano ini memang kepindahannya berita yang lumayan mengejutkan karena sebetulnya kita juga udah lumayan kaget waktu dengar Alex Espargaro memutuskan untuk pensiun dari MotoGP dan akhirnya dia mengambil peran sebagai test rider Honda mulai 2025. Nah, antara Alex Espargaro dan Romano Albesiano mereka tuh udah ketemu dari tahun 2017. Nah, mereka sangat kompak dalam membuat Aprilia RSGP dari yang siapa sih yang tahu Aprilia dulu ya gitu kan. Sekarang dia kompetitif banget meskipun belum konsisten seperti yang gue selalu bilang gitu ya. Nah, jadi sekarang Romano Albesiano akan pindah ke Honda Racing Corporation. Pertanyaan kalian adalah lah terus Ken Kawauchi kemana? Karena seperti yang kalian tahu, Ken Kawauchi sebetulnya tadinya dialah yang menjadi technical director Honda Racing Corporation. Nah, dia sekarang dipindahkan ke Honda Test Team MotoGP. Dan Ken Kawauchi ini kalau misal kalian ingat dia itu adalah orangnya Suzuki sebetulnya. Tapi karena Suzuki mundur dari MotoGP di tahun 2022, makanya dia bergabung dengan Honda di tahun 2023. Tapi memang kan ya kita bisa lihat gitu ya seperti apa strugglingnya Honda bahkan sampai sekarang. Nah, sebetulnya kepindahan Ken Kawauchi ini sudah dilakukan dari beberapa seri sebelumnya. Tapi karena dia itu masih suka terlihat di ya boxnya Mir, boxnya Marini, makanya banyak orang yang mungkin nggak ngeh juga dengan perubahan perannya dia ke Honda MotoGP Test Team gitu. Nah, sebetulnya
sebelum Romano Albesiano akan bergabung di tahun 2025 nanti, berarti kan posisinya kosong nih. Nah, posisi technical director sementaranya adalah diisi oleh Mikihiko Kawase. Ini adalah orang internal Honda yang dipromosikan ke jabatan tersebut. Jadi secara manajemen, kalau kita bisa lihat, Honda ini memang sedang melakukan bersih-bersih, benah-benah gitu kan. Dan mungkin kalau kalian tanya, udah ada buktinya belum nih Mbak gitu. Menurut aku sih mungkin dengan prestasi Johan Zarco waktu di Indonesian GP bisa di P9 dengan bodyworks yang baru yang sebetulnya rasa-rasa Ducati juga, itu bisa dibilang mungkin salah satu indikasi perubahan manajemen yang dilakukan di Honda yang secara besar-besaran ini, yaitu salah satu hasilnya. Mungkin kan namanya juga perubahan ya yang pasti dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dan dengan masuknya Romano Albesiano, menurut gue juga nggak akan bisa langsung instan juga. Karena pasti ada gagalnya, pasti ada bingungnya, terus pasti banyak salahnya. Nah, tinggal sekarang kita lihat apakah HRC siap untuk menanggung ya pahit manisnya gitu. Karena yang namanya perubahan itu pasti tidak selalu berjalan mulus. Nah, terus pertanyaannya adalah sekarang siapa yang menggantikan posisi Romano Albesiano di Aprilia? Ternyata orangnya nggak jauh-jauh juga. Dia adalah Fabiano Sterlachini yang kalau nggak salah dia udah pernah kerja di Ducati juga 17 tahun. Terus dia pindah ke KTM. Sempat bergabung di sana. Kalau nggak salah dari tahun berapa ya? 2022 apa 2023 gitu, gue lupa. Nah, dia sekarang menjadi akan mengisi posisinya Romano Albesiano. Tugas yang berat gak ya? Lumayan sih, karena sebetulnya Aprilia ini akan start dari nol banget. Udahlah Romano Albesiano gak ada, terus Maverick Viñales juga pindah ke KTM, Alex Espargaro juga menjadi test ridernya Honda mulai tahun depan. Artinya kan benar-benar dari kanvas kosong banget nih, dengan hadirnya Jorge Martin, dengan hadirnya Marco Bezzecchi dan Fabiano Sterlachini. Kebayang nggak? Tapi kemarin tuh sempat ditanya ke Raul Fernandez, pendapatnya gimana Raul Fernandez dengan masuknya Fabiano Sterlachini. Dia tuh malah kurang suka. Dia bilang, kenapa? Gue cocok banget nih kerjanya sama Romano Albesiano, kenapa dia harus digantiin? Tanya gitu. Tapi ya namanya juga pergantian ya kan, dalam hidup ini apa sih yang pasti kakak-kakak, betul. Nah sebetulnya ini yang paling menarik ya, kita tinggal tunggu aja akan seperti apa ke depannya, perubahan ini akan membawa apa. Terus informasi selanjutnya adalah tentang David Alonso. Gila, David Alonso tuh emang gak ada lawannya ya. Selamat buat David Alonso yang sudah resmi menjadi juara dunia Moto3. Masih ada 4 round lagi sebetulnya, tapi emang sing ada lawan. David Alonso berhasil mengukuhkan diri dan mencatatkan sejarah sebagai rider Kolombia pertama yang menjadi juara dunia. Kayaknya di kelas manapun deh, belum pernah ada. Jadi dia adalah rider yang pertama dari Kolombia melakukan hal ini. Tapi memang kalau gue bilang David Alonso ini adalah salah satu rider masa depan juga dan harus diperhitungkan karena dia itu kalau gue suka nontonin Moto3 karena seru banget kan emang ya. Dia itu nggak selalu yang tercepat, nggak selalu bagus juga setupnya, tapi dia itu selalu Spartan. Makanya gue suka banget sama David Alonso gitu. Ya udah, kalau gitu ini adalah segmen pembuka. Mungkin di segmen selanjutnya akan ada di tempat yang berbeda. Jadi mohon maaf kalau tempatnya pindah-pindah, tapi nggak apa-apa ya. Gelap-gelapan ya kan, anggap aja kita lagi candlelight dinner gitu, padahal nggak ada lilinnya. Bentar, tahan dulu, kita akan segera masuk ke segmen 2. Kita ngomongin tentang qualifying dan sprint Japanese GP. Sekarang kita lanjut ngomongin qualifying dan juga sprint. Ini memang kurang konsisten ya, tadi segmen pertama dibuka dengan keadaan yang gelap gulita remang-remang, tapi kok sekarang jadi udah terang benderang, masih nunggu pesawat kak, nunggu penerbangan lanjutan, begitulah kehidupan di airport ya. Mau kemana sih? Gak usah kepo. Nah kita lanjut aja ngomongin tentang qualifying dulu. Nah sebetulnya di qualifying ini ada beberapa hal yang pengen gue share ke kalian. Salah satunya adalah tentang Marc Marquez. Kenapa? Karena sepulangnya dari Indonesian GP, mereka kan langsung berangkat ke Motegi. Nah
karena motornya Marc Marquez GP23-nya terbakar, informasi yang kita dapetin adalah bahwa wah ini motornya gimana ya, lagi flyaway round, kebakar pula. Dan Frankie Carcadi sendiri juga sempat menjelaskan bahwa ini pasti tim gue lembur. Nah, gue sempat tanya juga tuh sama Frankie Carcadi langsung. Terus dia bilang yang pasti kita akan mencari bagian-bagian dari motor mana yang bisa diselamatkan. Bagian dari motornya yang masih bisa dipakai lagi tuh yang mana, karena katanya bener-bener rusak banget semuanya dan udah pasti lembur juga. Tapi ternyata kok pas dilihat di sesi hari Jumat, kayaknya Marc Marquez gak bermasalah, kata siapa. Ternyata dia bermasalah banget dan dia bilang pokoknya sepanjang hari Jumat itu, sejak mulai dari sesi free practice 1, dia dan timnya sudah merasa aneh. Dia bilang, pokoknya ini kerjanya nggak kayak biasa aja. Terus dia justru baru menemukan solusinya di 10 menit terakhir, gitu ternyata. Terus yang menarik juga adalah Pedro Acosta yang berhasil mencetak pole. Karena apa? Karena KTM ini udah lama banget nggak menang dry race. Kalau dry race-nya doang nih, udah 3 tahun mereka nggak pernah menang. Kalau wetnya kan 2022 Miguel Oliveira ya kan, tapi sebetulnya di dry race mereka udah lama banget nggak menang, makanya ini dianggap sebagai angin segar buat KTM. Nah tapi sebetulnya harusnya kalau legal yang pole itu bukan Pedro Acosta tapi Marc Marquez. Sayangnya Marc Marquez di turn 4 saat sedang melakukan hot lap-nya ternyata dia menyentuh titik hijau, bidang hijau, bukan titik, bidang hijau. Makanya akhirnya lap time-nya cancel. Nah, ini sempat menjadi kontroversi juga karena Marc Marquez tuh sempat protes kan, kenapa kok gue baru dikasih tahu ya setelah sesinya selesai, kenapa nggak langsung aja? Dan ini dianggap merugikan dia karena harusnya kalau itu legal, dia bukan hanya mendapatkan pole position, tapi dia juga mendapatkan rekor baru. Dia mecahin rekor lap time rekor di Motegi, tapi kan di cancel gitu. Nah ternyata setelah di selidiki sudah dikonfirmasi juga oleh Mike Webb, race directionnya dari MotoGP. Dia bilang bahwa ini sebenarnya ada software glitch, jadi notifikasinya itu tidak terkirim ke IPF. IPF itu adalah yang menyiarkan siaran MotoGP ke seluruh dunia. Terus tidak bisa dikirimkan ke tim notifikasinya. Makanya timnya nggak bisa ngasih tahu ke ridernya juga. Ini gara-gara ada software glitch yang mungkin wifi-nya, mungkin koneksi, entah apalah gitu. Pokoknya udah dikonfirmasi ini ada masalah dengan software glitch. Jadi bukan ada apa-apa ya, tapi memang masalah teknis aja. Sensornya tetap bunyi, tapi notifikasinya itu yang tidak nyampe begitu. Dan Marc Marquez juga udah nerima. Nah, yang paling menarik juga adalah tentang Jorge Martin. Nah, Jorge Martin ini sendiri, dia itu sempat mencoba sesuatu yang baru. Karena seperti yang kalian tahu, Motegi ini adalah sirkuit yang menuntut pengereman yang luar biasa. Makanya dia itu cari setup untuk bisa membantu dia dalam hal braking. Tapi ternyata setelah dicoba, dia nggak suka. Malah kerepotan kan emang Jorge Martin. Akhirnya dia kembali lagi ke setup awalnya. Dan yang menarik lagi lainnya adalah Pecco Bagnaia yang sebetulnya juga agak sedikit dibingungkan oleh kondisi cuaca karena di hari Jumat free practice 1 nggak optimal karena hujan. Terus udah gitu practice ya oke aja, tapi dia sih secara overall malah ngerasanya dia ini sangat yakin dan percaya diri race di Motegi karena cocok dengan riding style-nya dia. Beda sama waktu di Indonesian GP kemarin karena memang ya kurang cocok aja gitu ya sama riding style dia. Terus yang harus diomongin juga adalah Yamaha. Jadi bentar, aku share dulu ya. Ini adalah starting grid-nya, hasil dari qualifying-nya Pedro Acosta di pole position, Pecco Bagnaia 2, Maverick Viñales. Ini juga angin segar banget loh buat Aprilia karena tidak ada yang mengira Aprilia bisa ada di front row. Kemudian ada Enea Bastianini 4, Brad Binder 5, Franco Morbidelli 6, Fabio Di Giannantonio 7, Marco Bezzecchi 8, Marc Marquez 9, ada Alex Marquez 10, Jorge Martin 11. Ini juga karena dia sempat crash juga waktu qualifying. Terus ada Fabio Quartararo 12. Nah, di sini nih Yamaha karena gini, sempat bertanya-tanya orang-orang tuh udah, wah ini kayaknya
Yamaha udah menunjukkan perkembangan yang luar biasa nih gitu. Tapi Fabio Quartararo bilang, iya sih di 3 ronde sebelumnya bisa langsung tembus masuk ke Q2. Tapi sebetulnya pembuktiannya akan ada di Motegi. Kalau di Motegi bisa tembus Q2 juga, tinggal benerin time attack aja deh. Nah itu artinya kita sudah berada di jalan yang benar, katanya gitu. Tapi ternyata di Motegi kerepotan. Ditanya lagi lebih lanjut oleh rekan-rekan jurnalis, Fabio Quartararo bilang, kalau dugaan kita nih, kondisi track tentunya mempengaruhi juga performa dari M1. Kalau tracknya high grip seperti di Misano, seperti di Mandalika, nah itu performanya M1 jadi lebih optimal. Tapi justru, mudah-mudahan suara gue kedengeran, ini lagi nungguin di airport jadi nggak bisa ngatur orang kan ya. Terus kalau misalnya tracknya dalam kondisi yang low grip seperti di Motegi, nah agak kesulitan nih M1, jadi nggak bisa optimal sepertinya gitu. Jadi memang masalahnya kemarin di Motegi adalah kurang traction dan juga edge grip. Nah terus ada satu nama juga, Remy Gardner yang mendapatkan wildcard di Japanese GP. Nah, gue tahu nih biasanya orang-orang suka pada mikir ngapain sih Remy Gardner kayak bisa podium aja. Tugasnya dia banyak. Jadi Remy Gardner kemarin itu bahkan mencoba 2 tipe M1 yang berbeda. Jadi ini akan menentukan arah perkembangan M1 untuk tahun 2025 akan seperti apa. Dia cobain banyak banget parts, jadi memang tujuannya dia ikutan wildcard itu untuk mencoba segala macam parts, bukan fokusnya untuk podium, tapi untuk pengembangan gitu. Nah, terus sekarang kita tarik nafas sebentar, kita lanjut ngomongin sprint. Sekarang kita lanjut ngomongin sprint yuk. Nah, di sprint ini begitu mulai kita melihat Pedro Acosta si Coleman mendapatkan perlawanan yang luar biasa sengit dari Pecco Bagnaia. Pecco sempat leading di 2 lap awal, dan Pedro sendiri juga sempat melorot tuh dari pole position turun ke P3. Sempat leading lagi sampai akhirnya Pedro Acosta pun mengakui bahwa aduh gue tuh terlalu nafsu deh. Akhirnya dia crash di turn 7. Dan ini tuh nyesaknya adalah tinggal 3 lap lagi. Jadi kan kayak gemes banget ya sebenarnya. Nah, yang menarik juga di sprint menurut gue adalah fight-nya Enea Bastianini sama Marc Marquez. Karena ini gila sih, deg-degan nontonnya. Startnya Enea juga aku bilang cukup bagus. Dia dari P4, dia bisa langsung ke P2 hanya dengan waktu yang sangat singkat. Di turn 1 loh gitu ya kan. Dan meskipun gak lama kemudian setelah dia melakukan gerakan yang agresif itu langsung di overtake lagi sama Pedro Acosta. Tapi yang paling fenomenal adalah ini orang emang luar biasa sih ya, Marc Marquez ini gue ngomong apa adanya, bukan karena ngapa-ngapain, karena ya abis dari P9 terus dia bisa finish di P3 dengan kondisi motor yang sebetulnya udah gue bilang tadi lagi banyak masalah karena motornya kebakar, lagi flyway rounds, jadi semua partsnya itu terbatas. Dia juga bilang sebenarnya dari hari Jumat ribet banget setupnya, nggak dapat baru dapat di 10 menit terakhir di sesi hari Jumat, makanya bisa langsung tembus masuk ke Q2. Nah di lap terakhir pun sprint itu juga sempat turun hujan, makanya Pecco Bagnaia itu juga tadinya gue kira dia itu sempat melambatkan motornya gara-gara hujan, tapi ternyata dia itu justru pakai fuel mapping yang rendah gitu. Nah kenapa begitu? Karena pas lagi sighting lap dia itu memang lumayan boros di bahan bakar. Supaya apa? Katanya dia sih maksudnya untuk bisa mengenali track dengan lebih baik. Tapi ya resikonya gitu, pas di sprint, di lap-lap akhir, dia justru harus pakai fuel mapping yang lebih rendah gitu, jadi lebih hemat, makanya nggak bisa bikin gap yang terlalu signifikan. Nah, itu catatan dari Pecco Bagnaia, dan ini adalah podium sprintnya. Pecco Bagnaia berhasil menang, ada di P1, Enea Bastianini P2, dan juga ada Marc Marquez di P3. Nah, Aprilia. Nah, tadi kan gue udah bilang ya, Aprilia itu nggak ada yang ngarepin dia bisa bagus di Motegi, karena memang track ini sebenarnya bukan tracknya Aprilia banget. Tapi apa yang bisa membuat dia bagus pas lagi qualifying, tapi kok pas sprint melorot tuh kenapa? Ternyata Maverick ini adalah
korban berikutnya dari right height device yang ngunci pas start. Jadi kan kalau lagi start, right height device kan biasanya langsung ngunci tuh, zet gitu. Nah dia itu ngunci terus, jadi nggak bisa disengage gitu. Makanya akhirnya kerepotan, langsung ngedrop dari P3, mulainya langsung ngedrop ke P10. Itu sebabnya kenapa Maverick Viñales tidak bisa memanfaatkan posisinya yang ada di front row. Selanjutnya kita bahas yang DNF yuk. Aduh ini sedih juga sih. Yang DNF ada Joan Mir, ada Alex Espargaro, ada Acosta, dan yang paling bikin patah hati adalah Nakagami karena disikat sama teman satu timnya sendiri, Johan Zarco, dan gara-gara ini pun Johan Zarco langsung mendapatkan long lap penalty gitu. Kemudian ada juga Jorge Martin. Nah karena kan emang kita nggak mungkin ngomongin Pecco Bagnaia tanpa ngomongin Jorge Martin, karena Jorge Martin inilah benar-benar pesaing utamanya Pecco Bagnaia. Nah Jorge Martin ini waktu di sprint dia sama sekali nggak optimal. Jadi dia bilang malah gila gue tuh jelek banget di sprint, bahkan gue ngerasanya gue kayak rider Moto3, gue bahkan lebih jelek dari rookie, pokoknya nggak dapet banget deh, terutama di sektor 4. Terus dia bilang, gue mencoba untuk mencontek Marc Marquez. Dia ngapain sih? Dan ternyata menurut Martin, gue ngelihat Marc Marquez itu pakai badannya untuk bisa membuat Ducati GP23-nya bisa turning lebih baik. Makanya dia mencoba melakukan itu dan dia bilang, oke, ini gue catat dan akan gue lakukan hari Minggu nanti pas race. Dan ternyata, ntar dulu, belum selesai ngomongin sprint ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin tentang hasil sprintnya, gapnya Pecco setelah sprint dari 21 jadi 15 karena Pecco menang. Dan ini jadi makin deg-degan ya, karena poinnya makin tipis. Nah sekarang kita lanjut aja ngomongin tentang race di hari Minggu. Yuk. Nah ngomongin tentang race di hari Minggu, ini adalah podiumnya langsung aja biar nggak salah. Kemarin sempat salah ya, banyak yang protes. Mohon maaf ya. Nah kali ini bener ya, kalau misalnya sampai ada kesalahan, coba tolong ditulis di kolom komen. Tapi podiumnya aku yakin banget ini bener. Pecco Bagnaia akhirnya berhasil membukukan kemenangan di Motegi. Jadi dia back to back win, sprintnya menang, dan juga di race hari Minggu juga dia menang. Martin di P2. Nah kemarin aja pas nonton sprint gue udah terkagum-kagum ngeliat Marc Marquez karena P9 bisa finish di P3. Jorge Martin yang tadi dia bilang apa? Gue pokoknya udah tahu Marc Marquez tuh ngapain, kuncinya gue akan ngelakuin itu juga. Beneran dikerjain. Dari P11 dia bisa finish di P2. Itu gila sih. Marc Marquez ada di posisi ketiga. Nah, yang disayangkan adalah sebetulnya siapa? Pedro Acosta. Karena Pedro Acosta lagi-lagi kalau Pecco 2 kali menang, dia malah 2 kali DNF. Kesel banget deh. Dan sebenarnya hari Sabtu dia juga udah bilang, ini karena gue kenapsuan. Hari Minggunya dia juga bilang, soalnya emang gue tuh pengen ngejar Pecco banget. Terus Pecco bilang, gue udah tahu banget tuh Acosta pasti belakang pengen mencoba untuk overtake gue, tapi gak gampang di MotoGP sekarang buat overtake itu kan. Dan akhirnya dia beneran crash. Nah ngomongin soal crash juga, ada yang kontroversial juga, Alex Marquez dan juga Joan Mir. Kontroversialnya adalah sebetulnya kalau kita ngelihat kan udah jelas, Alex Marquez begitu keluar dari tunnel ya kalau nggak salah, dia itu nabrak ban belakangnya Joan Mir. Joan Mir nggak bisa ngapa-ngapain, bukan lagi mau overtake segala macam loh, itu posisinya Alex Marquez yang ada di belakangnya Joan Mir, nabrak ban belakangnya sampai Ducati GP23-nya Alex Marquez itu nyangkut di bagian belakang motornya Joan Mir. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya dengan insiden ini FIM Stewards memutuskan bahwa Alex Marquez akan diberikan hukuman long lap penalty karena membuat rider lain jadi crash, jadi tidak bisa menyelesaikan balapan. Tapi long lap penalty-nya ini harus dilakukan di Grand Prix yang diikuti Alex Marquez selanjutnya. Dalam hal ini artinya akan dilakukan di Phillip Island 18-20 Oktober mendatang. Begitu, meskipun yang jadi kontroversi nih, yang gue bilang tadi adalah Alex Marquez-nya nggak terima, dia bilang, gue nggak salah. Nah ini agak aneh nih, karena kalau dilihat begini, masa ya salahnya Joan Mir? Kan dia nggak tahu apa-apa, dari belakang disikat. Kadang-kadang suka, kadang-kadang deh emang. Nah, ini adalah klasemen sementaranya setelah race di hari Minggu.
Jorge Martin masih memimpin dengan 392 poin. Selisihnya sekarang karena banyak yang menang lagi di hari Minggu menjadi 10 aja. Kalau hari Sabtu 15, setelah race hari Minggu jadi 10. Pecco 382 poin, Enea Bastianini 313 dan Marc Marquez 311. Kalau hitungan-hitungan kayak gini, kira-kira kalau menurut kalian apakah masih mungkin Enea Bastianini dan juga Marc Marquez mengejar, karena lumayan juga nih gapnya. Marc Marquez ke Jorge Martin 81 poin, Enea Bastianini 79. Ya kita tinggal lihat aja ya. Nah, bukan hanya double kemenangan yang didapatkan Pecco Bagnaia di Japanese GP kemarin, tapi juga dia bergabung menjadi anggota sebuah klub yang sangat eksklusif, rider yang menang dengan 8 kemenangan atau lebih. Nah, di sini nggak banyak loh rider yang bisa mencatatkan prestasi ini. Satu, ada Marc Marquez. Marc Marquez ini berapa kali nih dia? Iya, 8 kali kemenangan ya, berarti benar. Terus ada Jorge Lorenzo, ada Valentino Rossi, terus ada Casey Stoner, dan juga ada Pecco Bagnaia. Nah, jadi sebenarnya Pecco Bagnaia ini meraih kemenangan 8 kali sepanjang tahun 2024 aja. Makanya ini prestasi terbaik sepanjang karirnya dia dalam hal kemenangan. Tapi sebetulnya tahun ini ironisnya juga, dia DNF-nya juga banyak, ada 7. Nah, kalau Marc Marquez itu meraih lebih dari 8 kemenangan di tahun 2014, 2018, dan 2019. Kalau Jorge Lorenzo 2010, 2013, kalau Valentino Rossi 2002, 2023, 2004, 2005, dan 2008, Casey Stoner 2007 dan 2011 gitu. Nah, sebelum kita tutup, best moment aku apa ya? Best moment aku mungkin perayaan juara dunianya David Alonso, karena dia itu melakukan victory lap dengan motor yang dia gunakan pertama kalinya, pokoknya untuk kayak apa ya, mungkin kalau anak sekarang bilang untuk menemukan passionnya, naik motor kecil gitu. Jadi emang bener-bener bisa dibilang itu adalah motor yang bersejarah. Jadi lucu deh, gue tuh paling seneng juga ngelihat rider-rider yang kalau melakukan selebrasi tuh ada nilai personalnya, karena jadi menarik aja gitu kan. Jadi ada ceritanya, jadi bukan cuma sekedar seseruan doang, tapi ada cerita di baliknya. Itu seru banget menurut aku. Nah, jangan lupa kita akan ketemu lagi 2 minggu breaknya. Setelah dari Japanese GP, kita akan ke Australian GP tanggal 18 sampai 20 Oktober. Terus apa ya, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga di-share konten ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa, aku pun juga punya konten khusus untuk members. Jadi kalau misalnya members ini keistimewaannya adalah kalau lagi race weekend, gue akan memberikan konten hari Jumat naik, terus dari itu Sabtu naik, Minggu juga duluan pasti. Karena kalau yang buat umum seperti biasa ini akan ditayangkan hari Selasa jam 7 malam gitu. Tapi kalau buat members banyak bonus kontennya gitu. Bayarnya cuma Rp20.000 aja 1 bulan. Mahalan kopi kalian ya kan. Kalau sekali ngopi 20.000 habis. Bahkan sekarang harganya kayak lebih dari 20.000 deh. Ya udah, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak, sehat-sehat semuanya, dan tungguin ya kira-kira aku mau kemana. Apa kita ke Australian GP aja nih, ke Melbourne? Yuk, sampai ketemu lagi, bye.